Shalom Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1-9 dan bacaan dari Injil Markus pasal 12 ayat 28-34. Diikat oleh topik atau tema mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, maka holongi Tuhan debata dohot dongan jolma. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ulangan pasal 6 ayat 1-25 adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Khotbah kita ayat 1-9. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Dihubungkan dengan topik minggu mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Maka holongi Tuhan debata dohot donga jolma. Saudara, kitab Ulangan atau dalam bahasa Latin disebut Deuteronomium ini terdiri dari 34 pasal dan memuat bimbingan dan pembekalan Musa yang kembali disampaikan kepada bangsa Israel. Saat itu umat Allah masih sedang berada di padang gurun setelah bertahun-tahun keluar dari perbudakan di Mesir. Musa kembali memberitahukan, mengajar, dan menasihati umat Tuhan itu mengenai sejarah penyertaan kebaikan Tuhan bagi bangsa Israel. Pengajaran ulang Musa ini dimaksudkan agar supaya generasi penerus ini tidak mengulang-ulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan generasi sebelumnya.
khusus dalam khotbah kita. Ulangan pasal 6 ayat 1-9, Musa memulai pernyataan bimbingan dan arahannya menyangkut bagaimana seharusnya umat Israel atau umat Tuhan ketika nanti sudah tiba, sudah hidup, sudah settle, sudah berdiam di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mari kita lihat isi dan muatan pembekalan serta dorongan selengkapnya dari Musa kepada umat Israel ini. Di ayat 1-3, Musa membuka pasal ini dengan ajakan agar bangsa Israel menaruh rasa hormat lewat sikap takut dan menaati perintah serta peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Memegang perintah Tuhan ini dengan sepenuh hati itu sangat penting, terutama sebelum memasuki tanah Kanaan itu. Karena ketika nanti mereka sudah memasuki tanah Kanaan, mereka akan bertemu, bergaul, akan hidup bersama-sama dengan masyarakat-masyarakat yang tidak mengenal Allah dan yang menyembah ilah-ilah lain. Nah, itu sebabnya jauh-jauh hari sebelum memasuki negeri Kanaan itu, mereka diwajibkan, diharuskan agar terlebih dahulu berjanji untuk memegang teguh, melakukan, menaati perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan Allah itu. Dan kesediaan mereka memegang perintah Tuhan itu dengan baik, itu akan menyebabkan berbuahkan hidup mereka akan terberkati. Berkat-berkat banyak, termasuk umur yang lanjut. Dan mereka akan tiba di tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bahkan nanti keturunan-keturunan mereka juga akan tetap bertambah banyak. Kemudian pada ayat 4 dan 5, Musa mengajarkan kepada bangsa Israel satu pengakuan iman yang khusus dan yang menonjol sekali dalam agama Yahudi. Apa itu isinya? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibrani dituliskan sebagai berikut. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad. Nah, pengakuan iman seperti ini diikuti dengan satu kewajiban utama, yakni mengasihi Tuhan. Di sana dituliskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Musa mengajarkan bahwa Allah yang disembah itu adalah Tuhan yang sangat-sangat sempurna dan hanya satu-satunya Tuhan, serta yang kekal selama-lamanya. Saudara, itu berarti tidak boleh ada penyembahan-penyembahan kepada Allah lain lagi selain kepada Tuhan Allah yang telah menyatakan diri dan yang telah menyertai kehidupan bangsa Israel. Kemudian pada ayat 6-9, setelah diaplikasikan dalam diri sendiri terlebih dahulu, maka selanjutnya ada tugas, ada kewajiban khusus dari para orang-orang tua untuk mengajarkannya secara terus-menerus dan berulang-ulang kali kepada anak-anak, kepada cucu-cucunya. Dan tugas dan kewajiban ini dalam setiap keadaan apapun, baik sedang duduk, sedang berjalan, sedang berbaring, maupun sedang bangun dari tempat tidur, maka ketetapan ini harus diberitahukan oleh orang tua pada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Bahkan harus, di sana dituliskan, diikatkan di tangan dan ditempatkan sebagai lambang di dahi, dan dituliskannya di tiang-tiang atau pintu rumah dan juga di pintu gerbang. Nah, saudara, semua perintah ini merupakan simbol tanda kesungguhan hati daripada bangsa atau umat Israel menghidupi perintah Tuhan. Nah, itulah identitas jati diri pribadi keluarga sebagai umat Tuhan atau orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam konteks kita sekarang ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengajaran dan pesan Musa dalam khotbah ini sekarang tiba pada kita lewat seruan topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Maka holongi Tuhan debata dohot dongajol. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di pertengahan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024 dihubungkan dengan topik minggu mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Maka holongi Tuhan debata dohot dongajol. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak, Ibu? Pengajaran pertama, jangan pernah melupakan kebaikan Allah itu dalam hidup kita. Saudara, inilah inti pengajaran Musa dalam keseluruhan kitab Ulangan ini, yakni agar umat Israel jangan pernah melupakan kasih penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup umatnya itu. Musa mengingatkan umat Israel yang sudah dibimbing Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir itu dan membawa mereka ke negeri baru di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Ya, meskipun di sepanjang perjalanan mereka mengalami berbagai-bagai kemelut hidup, ada ancaman kelaparan, kekurangan air minum, juga menghadapi musuh-musuh yang menghambat perjalanan mereka, bahkan banyak yang mati di tengah perjalanan. Namun, kasih setia Tuhan itu tetap menyertai mereka. Itu sebabnya dalam keseluruhan kitab Ulangan ini Musa mengulang-ulangi. Nah, itu artinya kitab Ulangan. Mengulang-ulangi. Dalam bahasa Batak Toba, mengarata-ratai. Mengingatkan Israel agar jangan pernah melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Musa sadar betul, Bapak, Ibu, bahwa salah satu kelemahan orang Israel adalah mudah berbalik kepada ilah-ilah lain. Mudah terpengaruh dengan penyembahan berhala demi mendapatkan kemakmuran, mendapatkan berkat-berkat hidup sehari-hari. Nah, itu sebabnya sebelum tiba di negeri Kanaan yang penuh susu dan madu, berkat-berkat, serta berbagai-bagai pemberian Tuhan lainnya, maka Musa mengingatkan bangsa Israel, umat Tuhan itu, akan tugas, akan kewajiban, akan perintah Tuhan yang harus mereka lakukan dengan setia. Dan khusus pada pasal 6 ayat 1-9 ini, itu berisi pesan Tuhan kepada orang Israel agar orang Israel taat, patuh, menunjukkan kasih setia mereka kepada perintah Tuhan, serta dikatakan di sana Shema. Shema itu adalah perintah untuk mendengar Tuhan serta meneruskan pengajaran Tuhan ini kepada anak-anak, cucu-cucu atau keturunan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah juga pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini. Saat mendengar khotbah ini, Bapak, Ibu, apa pengajaran Tuhan bagi kita? Jangan pernah melupakan kasih penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidupmu, hidup saya, hidup kita semuanya. Khotbah ini juga mengingatkan kita bahwa praktek melupakan Tuhan itu bisa saja atau sering terjadi dalam hidup banyak orang, Bapak, Ibu. Terutama ketika orang sudah terberkati dengan gelimang sukacita, gelimang kekayaan, kemakmuran, banyak uang, harta yang terus bertambah-tambah, dan menikmati hidup ini. Nah, mereka bisa lupa Tuhan, lupa diri, lupa siapa pemberi berkat itu baginya, bahkan lupa berdoa, lupa melakukan ibadah-ibadah pribadi atau ibadah-ibadah bersama, ibadah-ibadah minggu, dan lain-lain. Memiliki berbagai kesuksesan, baik sukses pendidikan, sukses dalam pekerjaan, sukses untuk mendapatkan kenaikan-kenaikan pangkat, sukses memiliki hasil bisnis yang baik, usaha yang baik yang terus bertambah-tambah, tiga-tiganya laris manis. Oh, ini semua bisa memancing-mancing orang lupa diri, lupa si pemberi berkat, lupa Tuhan, Bapak, Ibu. Nah, khotbah ini sekarang mengingatkan kita semua, siapapun kita, bahwa dalam seluruh hidup kita, baik ketika keadaan terberkati, berhasil, sukses dalam berbagai-bagai hal, maupun dalam keadaan hidup yang biasa-biasa saja, maka
Kita tidak boleh, Bapak Ibu, jangan pernah lupa diri kita. Jangan pernah lupa kita akan Tuhan. Jangan lupa kita untuk bersyukur. Jangan lupa beribadah, berdoa. Jangan lupa melakukan persekutuan, baik bersama maupun sendiri kepada Tuhan. Dalam segala yang baik, maka kita harus menampakkan syukur kita kepada Tuhan. Karena lewat ketidaklupaan kita kepada kebaikan Tuhan itu, maka kita sudah berhasil mempraktekkan seruan topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024. Mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Maka holongi Tuhan debata doh donga colma. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, lakukan dua perintah yang sama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Saudara, pada ayat 4-6 khotbah kita ini, Musa mendorong umat Israel mengasihi Allah dengan atau lewat atau melalui 3 wujud atau 3 penampakan. Apa ketiga-tiga penampakan itu? Pertama, dengan segenap hati. Dalam bahasa Ibrani disebut lebab. Ini menunjuk pada pusat hidup. Hati itulah pusat hidup. Jadi, mencintai, mengasihi Allah itu, Bapak Ibu, harus dimulai, harus dilahirkan, diproduksi dulu itu oleh hati terlebih dahulu. Sebagai gambaran dari pusat seluruh kehidupan kita lah keluar kasih kita kepada Tuhan itu. Kedua, mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Jiwa dalam bahasa Ibrani disebut nepes, nafas hidup. Nah, itu menggambarkan setiap gerak dalam bahasa Batak Toba, gulmit ningulu, yakni seluruh butiran-butiran hidup kita, seluruh pori-pori atau segi-segi gerak-gerik atau ruang lingkup dari kehidupan kita. Ini harus mengasihi Tuhan semuanya. Tidak ada dari peran hidup kita yang tidak menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Ketiga, mengasihi Allah itu dengan segenap kekuatan. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata meot. Itu menggambarkan apapun kemampuan kita, keahlian kita, dan daya yang ada pada diri kita. Maka kita harus menggunakan itu semuanya untuk mengasihi Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, itulah pengajaran Tuhan lewat Musa. Bukan saja hanya untuk orang Israel dahulu saat berada di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan, tetapi juga bagi kita saat ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita juga saat ini, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar khotbah ini, sekarang diminta Tuhan untuk menunjukkan kasih kita itu dalam ketiga-tiga wujud atau manifestasi penampilan diri kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan yang ada pada kita. Saudara, masih ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Matius pasal 22 ayat 39? Yesus di sana telah mengembangkan dan merefleksikan perintah kasih kepada Allah ini dengan kasih kepada sesama manusia. Jadi perintah untuk mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia bukanlah sebuah pilihan bagi kita, bukan. Melainkan sebuah kewajiban, keharusan yang mengikat diri kita, yang tidak boleh tidak, yang harus kita wujud nyatakan, perlihatkan, dan terapkan, laksanakan itu dalam hidup kita. Ini harus, Bapak Ibu. Hidup kita, orang percaya seutuhnya, totally, harus menjadi pujian bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu saja muncul pertanyaan bagaimana realisasi dan penerapan pengajaran Tuhan ini dalam hidup kita tuh. Bagaimana ini kita terapkan? Mari kita tunjukkan kasih kepada Tuhan itu dengan menuruti segala perintah-perintahnya, menaruh perhatian penuh kepada kepentingan-kepentingan Tuhan, dan dengan mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita atau dari kita. Jangan mendahulukan kehendak kita, keinginan kita. Jangan dengan apapun yang ada pada kita, yakni seluruh diri kita, mencakup pikiran, talenta, bakat, ada kemampuan, ada ilmu, ada uang, ada harta, apapun yang ada pada diri kita, Bapak Ibu, semuanya itu untuk kehendak Tuhan itu kita terapkan, untuk kemuliaan Tuhan, serta untuk kemaslahatan, untuk sukacita bagi sesama kita, membantu sesama kita, untuk orang-orang lain di luar diri kita. Nah, mari kita lihat hidup kita sekarang.
Mari kita lihat hidup kita masing-masing Bapak Ibu. Dan mari kita bertanya, sudahkah Bapak Ibu menjadi berkat bagi orang lain? Menjadi berkat bagi pasanganmu, bagi anak-anakmu, anak-anakku, keluargaku, lingkungan, jiran, tetangga-tetanggaku. Sudahkah kita menjadi berkat bagi teman-teman kita di tempat kerja, di gereja, dalam tempat pelayanan kita, dan sudahkah kita menjadi berkat bahkan bagi bangsa dan negara kita? Nah, mengasihi Tuhan dan sesama adalah hukum yang terutama dan utama. Sehingga tidak hanya teori saja kita mengasihi Tuhan dan sesama, tetapi dibutuhkan tindakan yang nyata. Dibutuhkan banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, saudara, mari kita tidak jemu-jemu berbuat baik sehingga kita berhasil merealisasikan topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Maka holongi Tuhan debata dohot donga colma ini. Pengejaran ketiga, peranan orang tua mewariskan atau membekali anak-anak, cucu-cucu, atau keturunan dengan perintah Tuhan. Nah, saudara, orang tua dalam rumah tangga Yahudi sangat-sangat berperan dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua lah bagi orang Yahudi yang langsung mengajar anak-anak mereka tentang kebiasaan, tata krama, dan kepercayaan kepada Allah. Orang tua lah yang membawa anak-anak mereka ke bait Allah, sebagaimana itu kita lihat pada Yusuf dan Maria ketika membawa Yesus ke bait Allah di saat berumur 12 tahun. Baca itu Lukas 2 ayat 41. Nah, saudara, itulah inti pengajaran Musa dalam khotbah ini juga. Orang tua mengemban tugas, perintah, kewajiban untuk mengajar, untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, bagi generasi-generasi berikutnya. Sebagaimana ayat 2 itu, sejak dari kecil. Pada ayat 7 Tuhan memberi perintah kepada orang tua untuk mengajarkan perintah Tuhan atau firman Allah. Mengajarkan kebaikan-kebaikan moral, mental bagi anak-anak, bagi cucu-cucu mereka. Berulang-ulang dan membicarakannya pada waktu. Pada waktu apa? Pada waktu orang tua itu duduk di rumahnya. Saat sedang dalam perjalanan juga. Dan apabila juga berbaring. Dan apabila bangun. Wah, orang tua yang menanamkan pengenalan dan iman kepada Allah itu sebagai pencipta dan sebagai sumber-sumber kehidupan, berkat-berkat, sehingga anak-anak itu dapat bertumbuh menjadi pribadi yang taat, yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, khotbah ini sekarang mengingatkan kita semua, terutama para orang tua, ya. Kita semua para orang tua ini, Bapak, Ibu, dalam keluarga, bahwa keluarga yang terdiri dari ayah atau bapak, ibu, anak-anak, maka semua itu adalah menjadi bagian penting dari pembelajaran iman, moral, mental, dan berbagai-bagai pewarisan tradisi budaya yang baik. Setiap orang tua tidak bisa mengabaikan, tidak bisa mengesampingkan berbagai-bagai proses pendidikan, pembelajaran dalam keluarga. Sesibuk apapun para orang tua itu dalam pekerjaannya, Bapak Ibu, dalam bisnisnya, dalam usaha, dalam tiga-tiganya, atau dalam apapun yang sedang dikerjakan, sesibuk apapun, jangan lupa tugas ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, disinilah setiap orang tua harus menyadari bahwa kualitas kerohanian, kepribadian, kedewasaan iman para orang tua itu sangat-sangat menentukan itu bagi kualitas kerohanian anak-anak dan seisi rumahnya. Pembelajaran paling utama bagi anak-anak terutama akan terjadi lewat sikap hidup sehari-hari dan keteladanan hidup para orang tua. Lewat keteladanan para orang tua itu, maka secara otomatis anak-anaknya nanti akan meniru keteladanan orang tuanya itu. Nah, para orang tua, marilah kita meneruskan iman kita itu kepada anak-anak dan cucu-cucu atau generasi-generasi berikutnya dengan berulang-ulang kali. Dan jangan pernah berhenti, Bapak Ibu. Peran kita, para orang tua lah guru pertama, guru paling utama mempersiapkan anak-anak itu untuk memiliki perilaku dan kerohanian yang berkenan kepada Tuhan Allah. Meskipun
peran guru di sekolah, baik di sekolah umum ataupun di sekolah minggu, dan juga lembaga-lembaga pendidikan lain. Tidak bisa dipungkiri pentingnya, nggak bisa disangkal Bapak Ibu. Tetapi ingat, rumah tangga dan keluarga kita lah lembaga pendidikan rohani pertama. Dan terutama keluarga kita lah gereja pertama Bapak Ibu. Ini tidak boleh kita abaikan. Ini tidak boleh kita lupakan ini Bapak Ibu. Jangan hanya menyerahkan pendidikan rohani anak-anak itu kepada lembaga pendidikan umum, kepada guru-guru sekolah atau guru sekolah minggu dan lain-lain. Jangan. Kita para orang tua lah pendidik iman, pendidik rohani yang paling menentukan masa depan anak-anak kita. Orang tua harus menjadi sosok teladan iman yang baik bagi anak-anak kita. Nah, mari kita tunjukkan kepada anak-anak kita sikap mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Maka holongi Tuhan debata dohok donga jolma, sebagaimana topik minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024 ini. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah pertanggungan minggu ke-23 sesudah Trinitatis 3 November 2024 dari Ulangan pasal 6 ayat 1-9 ini, agar semakin banyak orang yang mau mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Maka holongi Tuhan debata doho donga jolma termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan minggu ke-23 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Sungguh-sungguh memotivasi kami supaya kami tidak mengabaikan firman-Mu, perintah-Mu, dan segala ketetapan-ketetapan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Supaya kami jangan melupakan kasih serta berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima dan berbagai-bagai penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Ajarlah kami supaya kami mempertanggungjawabkan firman-Mu yang kami terima itu dan meneruskannya berulang-ulang kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, supaya generasi berikutnya mengikut Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikut untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Amin.